akan menjelaskan soal jawaban ujian akuntansi keuangan 2 ujian akhir semester. Soal yang pertama adalah tentang investment. Untuk bagian A-nya, di debt securities diketahui obligasi memiliki nilai nominal sebesar $5 juta dan kupon rate 5%, yield sebesar 7%, yang dibeli pada tanggal 31 Desember dengan harga $4.589.880. Maka investasi HTM-nya dicatat sebesar harga perolehannya yaitu $4.589.980. Jurnalnya debit investment bond sebesar $4.589.980 dan kredit cash di kredit ada cash sebesar $4.589.980. Kemudian tahun 2020 kas bunga yang diterima dihitung dari 5% dikali nilai nominal $5 juta sehingga diperoleh $250. Sedangkan bunga pendapatan yield sebesar 7% adalah $321.299. Selisih antara pendapatan bunga dan kas bunga merupakan amortisasi diskonto yaitu $321.299 dikurang $250.000 sama dengan $71.299. Maka di jurnalnya adalah debit cash $250.000, debit investment in bonds $71.299, dan kredit interest revenue di kredit ada interest revenue sebesar $321.299. Untuk tahun 2021 kas bunga tetap sebesar $250.000, sedangkan interest revenue sebesar $326.290. Dengan demikian, amortisasi diskontonya adalah $76.290. Maka jurnalnya dicatat di debit cash sebesar $250.000, debit investment in bonds $76.290, dan di kredit ada interest revenue sebesar $326.290. Nah, untuk trading securities-nya apabila obligasi dikategorikan sebagai trading securities, pembelian tetap dicatat sejumlah yang sama yaitu $4.589.980 dan tahun 2002. Maka kalau kita catat di jurnal tahun 2020 itu pendapatan bunga tetap dihitung sebagai berdasarkan yield sehingga diperoleh $321.299 dan amortisasi sebesar sekian $71.299. Selain itu, karena trading security harus disesuaikan dengan nilai wajarnya, saya menghitung selisih antara nilai wajar dan nilai buku, yaitu sebesar kenaikan nilai wajarnya adalah $2.008. Maka dicatat fair value adjustment-nya di sama dan unrealized hold $255. Untuk bagian B,
equity securities itu investasi saham dari PT Cluner pada tanggal 10 Januari 2020, PT Kris membeli 70.000 lembar saham dari total 280.000 lembar saham yang beredar. Dengan demikian, presentasi kepemilikannya adalah 70.000 dibagi 280.000 sama dengan 25%. Karena kepemilikan 25% ini pada kondisi signifikan influence, saya menggunakan equity method. Harga saham adalah Rp3.520 per lembar dan terdapat komisi broker sebesar Rp600.000. Maka perolehan investasi adalah 70.000 dikali 3.520 ditambah 600.000, yaitu sebesar 247 juta rupiah. Pada tanggal 21 Juli 2020, PT Cluner membagikan dividen sebesar Rp300 per saham. Maka dividen yang diterima PT Kris adalah Rp70.000 dikali 300 sama dengan 21 juta rupiah. Kemudian tahun 2020, PT Cluner memperoleh laba bersih sebesar 250 juta rupiah. Nah, bagian laba PT Kris adalah 25%, sehingga 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000 rupiah. Nilai investasi akhir tahun 2020 menjadi 247 dikurang 21 juta ditambah 62,5 juta, yaitu 288,5 juta rupiah. Kemudian pada 18 Januari 2021, PT Kris menjual 50% dari investasinya. Nilai buku saham yang dijual adalah 144,25 juta rupiah, sedangkan kas yang diterima adalah 132.800.000 rupiah. Maka terjadi rugi penjualan sebesar 11,45 juta rupiah. Setelah penjualan, saham yang masih dimiliki adalah 35.000 lembar atau setara dengan kepemilikan 12,5%. Pada akhir tahun 2021, PT Cluner mengalami rugi sebesar 75 juta. Bagian rugi yang menjadi bagian PT Kris atas saham yang dimiliki adalah 9.375.000 rupiah. Sehingga nilai investasi pada 31 Desember 2021 adalah 144.250.000 rupiah dikurangi 9,375 juta, yaitu 134,875 juta rupiah. Untuk bagian tidak signifikan influence atau trading securities, PT Kris tidak memiliki signifikan influence dan saham dikategorikan sebagai trading securities. Dividen sebesar 21 juta rupiah diakui sebagai dividen revenue. Pada akhir tahun 2020, nilai saham
nilai pasar saham adalah 70 lembar dikali 4.000 sama dengan 280 juta rupiah dibandingkan dengan biaya perolehan sebesar 247 rupiah terdapat unrealized gain sebesar 33 juta rupiah. Kemudian pada 18 Januari 2021, 50% dari saham dijual. Nah, nilai buku saham yang dijual adalah 140 juta rupiah, sedangkan kas yang diterima setelah komisi adalah 132,8 juta rupiah. Maka terdapat rugi penjualan sebesar 7,2 juta rupiah. Pada akhir tahun 2021, banyak 35 lembar pasar Rp900. Nilai wajarnya adalah 35.000 dikali 3.900 sama dengan 136,5 juta rupiah. Jadi, penyajian investasi akhir pada tahun karena nilai bukunya itu 140 juta rupiah, maka terdapat unrealized holding loss sebesar 3,5 juta rupiah. Jadi penyajian investasi akhir 2021 adalah 134,875 juta rupiah apabila menggunakan equity method, sedangkan untuk trading securities nilai investasinya di 136,5 juta rupiah. Selanjutnya saya masuk ke soal kedua, yaitu leasing. Diketahui umur ekonomis mesin adalah 12 tahun, sedangkan masa sewanya 10 tahun. Pembayaran sewa sebesar $60.000 dilakukan pada awal setiap tahun sehingga masuk annuity due. Tingkat bunga implisit sebesar 10%, guaranteed residual value sebesar $15.000, selling price sebesar $411.324, dan biaya produksi sebesar $250.000. Masa sewa adalah 10 dari 12 tahun atau sekitar 83,3% dari umur ekonomis aset. Berdasarkan penghitungan tersebut, lease dikategorikan sebagai finance atau sales type lease bagi lessor. Lease receivable pada awal sewa dihitung dari present value pembayaran sewa dan present value guaranteed residual value. Present value pembayaran sewa adalah sekitar $405.541, sedangkan present value guaranteed residual value sekitar $5.783. Jadi, list receivable-nya adalah 405.541 ditambah 5.783, yaitu $411.324. Sales price-nya juga sebesar $411.324. Jadi, cost of sales-nya adalah $244.217. Untuk list amortization schedule, untuk 3 tahun pertama, karena pembayaran dilakukan pada awal tahun, pembayaran pertama langsung mengurangi pokok dan belum mengandung bunga. Pada awal tahun 2020, saldo list receivable adalah sebesar $411.324. Setelah pembayaran sebesar $60.000,
maka saldo menjadi sekian, $351.324. Pada akhir tahun 2020, dilakukan pembayaran sebesar $60.000 sehingga saldo menjadi 326.456 dolar. Nah, kemudian bunga tahun 2020 sebesar $32.646 sehingga saldo menjadi $359.102. Pada tahun 1 Januari 2022 kembali dilakukan pembayaran sebesar $60.000 sehingga saldonya menjadi $299.102. Nah, berikut jurnal laser pada tahun pertama. Nah, untuk laser pada awal kontrak dicatat debit list receivable sebesar $411.324 dan di kredit sales revenue-nya sebesar $411.324. Kemudian cost of sales yang cost of sales dicatat $244.217, inventory residual aset sebesar $5.783, dan di kredit ada inventory sebesar $250.000. Untuk biaya negosiasi, $14.000 dicatat sebagai selling expense di debit. Ketika menerima pembayaran pertama, cash di debit sebesar $60.000 dan list receivable sebesar $60.000. Pada akhir tahun, diakui bunga sebesar $35.132 diakui sebagai interest revenue. Untuk jurnal legis pada tahun pertama, dicatat right of use asset sebesar $411.324 dan list liability sebesar $411.324. Pembayaran pertamanya sebesar $60.000 mengurangi list liability, sehingga pada akhir tahun diakui interest expense sebesar $35.132. Karena tidak terdapat perpindahan hak milik, aset hak guna disusutkan selama masa sewa yaitu 10 tahun, maka depresiasinya adalah $411.324 dibagi 10 sama dengan sekitar $41.132 per tahun. Nah, soal nomor 3, accounting for error. Untuk problem A, untuk bagian pertama terdapat kesalahan pembelian truk. Truknya ini dicatat dibeli sebesar $196.000, memiliki nilai residu sebesar $16.000 dan umur manfaat 6 tahun. Depresiasinya adalah dengan metode garis lurus, yaitu $196.000 dikurangi $16.000 dibagi 6 sama dengan $30.000 per tahun. Karena pada tahun 2009 perusahaan langsung mencatat seluruh harga truk sebagai expense, maka diperlukan koreksi. Nah, sampai akhir tahun 2011 itu akumulasi depresiasi seharusnya $90.000. Dengan demikian nilai buku awal 2012 adalah $106. Jurnal koreksinya adalah mendebit truk sebesar $196.000
di kredit adalah retained earnings sebesar $106 dan accumulated depreciation juga di kredit sebesar $90.000. Nah, perubahan metode depresiasinya dari straight line menjadi double declining balance. Perubahan metode depresiasi diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sehingga diterapkan secara prospektif. Untuk tahun 2012, depresiasi dengan straight line adalah $36.000, sedangkan untuk double declining balance adalah $46.080. Selisihnya adalah $46.080 dikurangi $36.000 sama dengan $1.080. Maka tambahan depreciation expense yang perlu dicatat adalah $10.080. Untuk perubahan umur mesin, mesin yang dibeli adalah sebesar $85.000, nilai residu awal $5.000 untuk umur awal 10 tahun, dan depresiasi awal $8.000 per tahun. Setelah digunakan selama 3 tahun, nilai buku awal menjadi $61. Kemudian, diperoleh informasi baru bahwa sisa umur mesin adalah 4 tahun dan nilai residunya menjadi $3.000, maka depresiasi baru adalah 61.000 dikurangi 3.000 dibagi 4 sama dengan $14.500. Karena sebelumnya dicatat $8.000, terdapat depresiasi sebesar $6.500, maka dicatat di jurnal seperti ini. Untuk net income setelah penyesuaian, tahun 2010 net income tetap sebesar 36.000, tidak ada perubahan. Untuk tahun 2011 juga sama, $450.000. Nah, sedangkan tahun 2012 itu berubah, 480.000 dikurangi 10.000, 80 dikurangi 6.500 sama dengan $463.420. Untuk beginning retained earnings tahun 2010, saldo awal sebesar $1.260.000 ditambah koreksi kesalahan truk sebesar $166.000. Jadi beginning retained earnings setelah penyesuaian adalah $1.426.000. Sedangkan ending retained earnings 2012 setelah penyesuaian adalah $1.783.420. Nah, untuk problem B, terdapat 2 hal, yaitu metode depresiasi dan kesalahan persediaan. Untuk persediaan, ending inventory tahun 2014 adalah ternyata overstated sebesar $20.000. Akibatnya, cost of sales-nya tahun 2014 terlalu rendah dan net income tahun 2014 terlalu tinggi sebesar $20.000. Konteks PT-nya? Sebaliknya, karena persediaan awal tahun 2015 terlalu tinggi, cost of sales tahun 2015 terlalu tinggi, dan net income tahun 2015 terlalu rendah sebesar $20.000. Setelah dilakukan penyesuaian, net income tahun 2014 menjadi $58.000, sedangkan net income tahun 2015 menjadi $72. Retained earnings kemudian disajikan kembali untuk tahun 2014 adalah $85.000. Tahun 2015 adalah $70.000. Nah, untuk soal keempat itu adalah cash flow.
Terakhir adalah penyusunan state of cash flow menggunakan indirect method untuk Sullivan Corp. Saya membaginya menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operating activities, investing activities, dan financing activities. Yang pertama yang pertama operating activities. Net income tahun 2015 adalah $370.000. Kemudian dilakukan penyesuaian. Depreciation expense dihitung dari perubahan accumulated depreciation dengan mempertimbangkan equipment yang dijual. Hasilnya adalah depreciation expense sebesar $147.000. Kemudian equity income dari Myers Co sebesar $35.000 harus dikurangkan karena pendapatan tersebut tidak merupakan arus kas operasi langsung. Untuk gain on sale equipment-nya sebesar $2.000 yang dihitung dari dikurangkan dari net income karena arus kas penjualan aset akan dimasukkan ke investing activities. Untuk perubahan aset dan liabilitas lancar, akun receivable turun sehingga menambah kas sebesar $40.000. Inventory sebesar $135 sehingga mengurangi kas. Account payable meningkat sebesar $60.000 sehingga ini dihitung nanti untuk menambah kas. Income payable turun sebesar $20.000 sehingga ini mengurangi kas. Nah, perhitungan cash flow-nya, perhitungan cash flow from operating activities sesuai yang tadi saya jelaskan, penambahan dan pengurangan kasnya dicatat seperti yang tadi di atas dijelaskan, sehingga net cash provided by operating activities sebesar $425.000. Untuk investing activities-nya, equipment dijual dan menghasilkan sebesar $40.000. Kemudian terdapat pinjaman kepada TLC sebesar $300.000 dan penerimaan kembali produk pokok pinjaman sebesar $50.000. Sehingga arus kas bersih untuk investasi adalah $40.000 dikurangi $300.000 ditambah $50.000 sama dengan negatif $210.000. Jadi net cash use investing activities adalah $210.000. Untuk financing activities-nya tidak terdapat penerbitan saham baru karena share capital dan share premium tidak mengalami perubahan. Dividen tahun 2015 sebesar $80.000 baru akan dibayarkan pada Februari 2016 sehingga tidak menjadi cash outflow pada tahun 2015. Nah, sebaliknya dividen yang dideklarasikan pada Desember 2014 sebesar $100.000 dibayarkan pada Februari 2015 adalah sebesar $100.000. Dengan demikian net cash used in financing activities adalah $100.000. Nomor antrian. Nah, untuk rekonsiliasi kas, setelah menggabungkan ketiga aktivitas tersebut, operating activities
setelah menggunakan operating activities menghasilkan $425.000, investing activities menggunakan kas sebesar $210, financing activities menggunakan kas sebesar $100.000, maka kenaikan kas bersih adalah 425 dikurangi 210.000 dikurangi 100.000 sama dengan $115. Nah, kas awal tahun adalah $700.000, maka kas akhir tahunnya adalah 700.000 ditambah dengan 115.000 menjadi $815. Nilai ini sesuai dengan kas saldo pada laporan posisi keuangan Sullivan Corp. Selain itu, terdapat transaksi non-cash. Terdapat transaksi non-cash berupa acquisition of office building through finance lease sebesar $400.000. Karena transaksi tersebut belum melibatkan arus kas pada tahun 2015, transaksi tidak dimasukkan ke dalam cash flow utama tetapi diungkapkan sebagai transaksi investasi dan pendanaan non-cash. Demikian presentasi saya mengenai hasil pengerjaan ujian akhir semester akuntansi keuangan 2. Terima kasih.